Jadi kalau yang namanya bangsa pilihan itu konteksnya adalah perjanjian Allah kepada umat Israel. Dalam rangka menggenapi rencana Allah melalui umat Israel. Untuk orang mengenal siapa Allah Israel itu. Yang kedua, supaya genaplah rencana Allah melalui bangsa Israel, yaitu kedatangan Mesias. Intinya itu, supaya orang kenal Allah Israel adalah Allah yang benar-benar Allah. Dan bangsa Israel sendiri bangsa yang dipimpin oleh Allah di dalam seluruh perjalanan hidup bangsa ini. Tapi memang tidak ada kaitan dengan keselamatan masuk surga. Kaitan keselamatannya adalah keselamatan secara lahiriah. Jadi misalnya penyertaan Allah kepada bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan akan menyertai. Tuhan akan melindungi bangsa ini. Dikejar tentara Firaun. Tuhan yang turun tangan. Habisin tentara Firaun. Tenggelam semua di laut. Itulah penyertaan Allah kepada bangsa Israel. Perjanjian Allah kepada bangsa Israel. Allah memilih bangsa Israel dari tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Untuk semua tahu Allah Israel benar-benar Allah yang hidup. Dan untuk juga akhirnya seluruh bangsa diberkati melalui Mesias yang dijanjikan. Nah, itulah janji Allah kepada bangsa Israel. Tapi kalau kepada orang pilihan, tadi sudah beberapa rekan menjawab. Orang pilihan itu kaitannya adalah keselamatan. Berarti belum tentu orang Israel itu adalah orang yang diselamatkan. Belum tentu. Tergantung dia orang pilihan atau tidak. Kalau di antara bangsa Israel itu ada orang pilihan, sama seperti Musa, saya yakin Musa pasti selamat. Karena Musa itu orang pilihan. Dari bangsa pilihan. Dari bangsa pilihan ada orang pilihan. Tapi orang pilihan tidak hanya dari bangsa pilihan. Orang pilihan itu dari seluruh bangsa di dunia ini bisa jadi orang pilihan. Rahab di luar Israel, tapi orang pilihan. Ya kan? Cornelius bukan orang Israel, tapi dia orang pilihan. Nah, itulah bedanya bangsa pilihan sama orang pilihan. Nah, ayat ini tadi yang kita bahas, ini berkaitan bukan dengan orang pilihan, ini berkaitan dengan bangsa pilihan. Tuhan tuh mengistimewakan bangsa Israel, memang mengistimewakan. Dan Tuhan memang memberikan external calling atau general calling, panggilan umum untuk bangsa ini bertobat. Untuk kalau ada orang fasik mau bertobat, itulah panggilan Tuhan. Tuhan memberikan panggilan umum, dan itu menunjukkan panggilan umum itu adalah panggilan untuk semua orang yang mendengar panggilan ini untuk mau datang dan diselamatkan. Itu namanya external calling. Tapi orang-orang yang bisa meresponi keselamatan adalah orang-orang internal calling, yang mendapat internal calling, yaitu panggilan secara internal, bukan eksternal. Kalau eksternal itu belum tentu panggilan internal.
Kalau panggilan internal itu berkaitan langsung dengan keselamatan. Demikianlah aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Ini panggilan umum. Orang jahat pun dipanggil Tuhan untuk bertobat. Itu maksud ayat ini. Bukan orang yang tidak dipilih lalu Tuhan ingin dia bertobat. Anggap ya maksudnya ya. Jadi ini berkaitan dengan bangsa pilihan, bukan orang pilihan. Kalau bangsa pilihan, Tuhan memang memberikan external calling kepada bangsa ini.